warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Reskan Fagiki, bisa dipanggil Ika, dengan NIM 22233065 dari Prodi Manajemen Pajak. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan apa sih itu manajemen dan pajak lalu daerah. Nah, nanti aku bakal paparin satu-satu manajemen itu apa, pajak itu apa, dan daerah itu apa. Dan nanti di akhir aku bakal jelasin pajak daerah itu apa. Nah, buat teman-teman yang kayak pengen tahu nih, nah, pajak itu apa sih? Kenapa sih kita harus membayar pajak? Dan di pajak daerah itu ada apa aja? Apa aja yang masuk ke pajak daerah itu? Nah, nanti bakal aku jelasin. Jadi, jangan sampai di skip ya. Harus ditonton terus sampai akhir. Oke, sebelum kita masuk ke materi, bisa kali teman-teman kasih like, comment, and subscribe. Oke. Nah, kita masuk nih ke materi pertama teman-teman. Yang pertama aku bakal bahas apa? Tadi udah aku sampaikan di awal. Apa? Yap, betul sekali. Aku bakal memaparkan atau menjelaskan materi yang pertama, yaitu adalah tentang manajemen. Nah, teman-teman semua pasti kayak udah familiar dong, manajemen itu kayak apa sih? Terus manajemen itu seperti apa, dan maksud dari manajemen itu apa? Kayaknya di kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkan apa itu manajemen sih guys. Seperti contohnya, contohnya nanti aku bakal jelasin dulu manajemen itu apa. Teman-teman semua, aku bakal ngejelasin manajemen itu adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Penjelasan manajemen tadi di kalimat akhirnya yaitu disebutkan tentang efektif dan efisien. Nah, teman-teman semua pasti kayak sudah familiar dong efektif dan efisien itu seperti apa. Nah, dari sana kita sudah bisa membayangkan manajemen itu efektif dan efisien. Pasti sudah tahu dong kayak apa bentuknya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu nih, aku bakal jelasin efektif itu apa dan efisien itu apa sih bedanya. Nah, jadi efektif itu adalah tindakan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Sedangkan efisien adalah kita yang bekerja dengan sumber daya atau energi yang memadai tanpa pemborosan. Nah, seperti efisien itu hal yang kita lakukan, dan efektif itu hal yang kita lakukan sesuai rencana. Nah, kayak yang udah aku bilang tadi, manajemen itu apa? Itu sama kayak kita mengelola suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah kita rencanakan tadi teman-teman. Dan manajemen ini banyak dipergunakan di perusahaan-perusahaan atau suatu organisasi. Nah, untuk dalam kehidupan sehari-hari kita sudah bisa kita paparkan sih. Contohnya seperti hari ini kita mau rencana ngapain aja. Misalnya hari ini ada jadwal ke kampus, kan sudah direncanakan itu. Berarti kita pergi kampus untuk melakukan kegiatan perkuliahan atau belajar di kampus. Nah, sama dengan seperti teman-teman. Jadi perusahaan itu kayak sudah merencanakan sesuatu atau sudah memplanning sesuatu, lalu dia akan menjalankan hal yang sudah direncanakannya tadi itu. Nah, bisa dipahami tidak? Nah, dari situ kita kayak udah bisa membayangkan dong manajemen itu apa, seperti apa, contohnya apa. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dalam manajemen itu terdapat 4 fungsi guys. Yang pertama yaitu adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini tuh kayak suatu kegiatan atau pemutusan yang akan kita lakukan nanti. Nah, jadi kita rencanakan dulu nih apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita rencanakan nantinya sebelum kita bergerak. Yang kedua yaitu adalah pengorganisasian. Nah, maksud dari pengorganisasian ini adalah bagaimana kita sebagai sumber daya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini untuk mencapai suatu tujuan yang sudah kita rencanakan tadi. Dan juga perencanaan ini yaitu sama dengan seperti mengembangkan suatu organisasi kerja kelompok
yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke tujuan yang akan kita capai. Sebenarnya semua ini bersangkutan dengan hal apa yang akan kita tuju nanti, yang sudah kita rencanakan nanti. Sama dengan itu teman-teman, sama seperti kita akan memplanning terus mengerjakannya. Nah seperti itu. Yang ketiga itu adalah pengarahan. Nah, dimana pada saat pengarahan ini kita kayak diarahkan apa yang akan kita lakukan, apa kegiatan yang akan kita rencanakan gitu. Jadi kita kayak diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah kita rencanakan tadi. Selanjutnya itu adalah pengawasan teman-teman. Nah, dimana kita akan mengawasi atau kita akan memantau kinerja yang akan kita lakukan yang sudah kita rencanakan tadi. Nah teman-teman, tadi kan aku sudah bahas tentang manajemen nih. Nah selanjutnya itu tentang perpajakan. Pajak itu apa sih? Pajak yang teman-teman keluarkan setiap sekali setahun itu apa sih? Tujuannya untuk apa yang uang kita keluarkan itu? Pasti teman-teman kayak mikir kayak, masa di negara kita sendiri kita harus membayar seperti kita mengontrak, maybe mungkin teman-teman berpikiran seperti itu ya. Sebelum aku tahu pun aku juga berpikiran seperti itu, karena kayak kita di negara kita kok kita malah dikenakan pajak gitu. Ternyata pajak ini tuh fungsinya untuk kita juga teman-teman. Kayak pajak yang udah kita keluarkan tadi, uang yang telah kita keluarkan tadi, iuran yang sudah kita keluarkan tadi, itu kayak fungsinya itu berbalik ke kita, untuk kita juga gitu teman-teman. Nah langsung aja, nih pajak itu apa sih? Jadi teman-teman, suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, dan itu untuk kemakmuran rakyat. Nah maksudnya itu apa? Kok bisa dibilang kemakmuran rakyat? Nah gini teman-teman, jadi uang yang sudah atau iuran yang sudah kita keluarkan tadi itu diperuntukkan untuk fasilitas-fasilitas negara seperti jembatan, jalan, aspal, atau hal-hal yang kita nikmati di negara ini. Nah seperti jembatan kita gunanya untuk melewati suatu sungai dan ditolong oleh jembatan itu. Nah jembatan itu kan dari negara, dananya kan dari negara. Nah dana yang tadi itu dari pajak yang kita bayarkan tadi. Nah jadi manfaat dari pajak yang kita keluarkan tadi itu yang untuk kita juga, hal-hal yang kita gunakan sehari-hari kayak aspal. Nah itu tuh dari uang pajak yang sudah kita keluarkan tadi dan diperuntukkan untuk masyarakat kembali. Nah seperti itu teman-teman. Jadi tidak rugi bagi kita untuk membayar pajak, karena kita juga dapat feedback gitu dari uang yang sudah kita keluarkan tadi. Oke, setelah kita membahas materi kedua tentang pajak, sekarang kita akan membahas tentang daerah. Sebelum kita masuk ke pajak daerah itu apa, kita harus tahu dulu daerah ini apa sih, batas-batasannya itu apa gitu. Nah, jadi teman-teman, daerah itu adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas zona atau area yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah itu teman, yang termasuk ke daerah itu adalah seperti kabupaten atau kota. Nah itu termasuk ke daerah. Teman-teman pasti tahu dong daerah, kayak kita ini, kita tinggal di daerah atau kota Padang. Nah jadi ya lingkup daerahnya bagian itu aja gitu, karena daerah ini melingkupi kota dan kabupaten teman-teman. Jadi daerah ini melingkupi kota dan kabupaten teman-teman. Jadi dari ketiga macam tadi itu tentang manajemen, pajak, dan daerah, kita akan mengambil kesimpulan pajak daerah itu apa.
Nah, kita sisihkan dulu manajemennya. Jadi kita akan membahas tentang pajak daerah itu apa. Pajak daerah itu merupakan suatu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepada daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sama dengan pengertian pajak, kalau pajak aja itu menyangkut seluruhnya, kayak seluruh, misalnya kayak kita di Indonesia berarti menyangkut seluruh Indonesia. Nah, itulah kesimpulan dari pajak itu. Nah, sedangkan pajak daerah itu dikhususkan untuk daerah-daerah saja, teman-teman. Nah, dari pajak daerah tadi itu apa aja sih pajak yang tercakup dalam pajak daerah ini? Nah, dalam pajak daerah ini yaitu jenis-jenisnya yaitu adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, jadi kita setiap tahun pasti sekali setahun pasti ada membayar pajak motor. Nah, itu iurannya kepada kota atau daerah gitu, teman-teman. Terus juga ada bea balik nama kendaraan bermotor, terus ada pajak alat berat, terus ada bahan bakar kendaraan bermotor, terus ada pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, terus juga ada pajak rokok dan opsi pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, jadi kayak ya sesehari yang kita pakai di kehidupan ini seperti air, bensin gitu, alat berat, terus kendaraan. Nah, itu ditujukan kepada pajak daerah, pajak di bagian daerah. Jadi itu teman-teman materi aku tentang manajemen pajak daerah. Nah, dari materi yang aku jelaskan tadi atau aku paparkan tadi, pasti teman-teman sudah ada paham tentang pajak daerah itu apa. Jadi membayar pajak itu tidak rugi, teman-teman, karena manfaatnya juga berbalik ke kita. Dan jika teman-teman seperti masih bingung pajak itu sebenarnya kayak apa sih, contohnya apa sih yang kita dapetin, nah kalian bisa searching di manapun kalian akses, di internet, di buku, teman-teman tanya ke guru atau ke dosen atau ke siapapun, pasti mereka jawabnya akan sama seperti itu, tidak jauh dengan apa yang sudah aku sampaikan. Nah, itu dia materi aku tentang manajemen pajak daerah. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa memahami pajak itu apa. Nah, pesan aku, jangan lupa untuk selalu bayar pajak, jangan telat, karena di dunia ini nggak ada yang gratis. Nah, itu yang dapat bukan disimpulkan, itu yang dapat kita ambil secara kasarnya, seperti kehidupan ini nggak ada yang gratis, semuanya bayar. Manfaatnya ya untuk kita juga. Oke, buat teman-teman semua, kalau ada yang ingin tanyakan boleh banget bertanya di kolom komentar. Aku bakal usahain jawab sesuai yang teman-teman tanyakan dan semampu aku. Terima kasih, itu dia materi aku pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bayar pajak. Oke, see you. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Bye bye.